Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaksa Melia dari Prodi Teknik Informatika, kelas A2 semester 5. Mohon izin sebelumnya kepada Bapak Atakwa Marta Dinata, Magister Komputer, selaku dosen mata kuliah Text Mining. Di sini saya akan menjelaskan materi text mining pertemuan ketiga, yaitu representasi teks, bags of word, dan TF-IDF. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu representasi teks. Representasi teks atau bags of word atau BOW adalah teknik representasi teks dalam pemrosesan bahasa alami yang mengonversi teks menjadi vektor numerik berdasarkan frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. Dalam model BOW ini, setiap dokumen diubah menjadi daftar kata yang unik atau vocabulary dan dihitung berapa kali setiap kata muncul. Dalam BOW ini ada langkah-langkahnya, yaitu tokenisasi, pembuatan vocabulary, dan ketiga penghitungan frekuensi kata. Tokenisasi ini adalah dokumen dibagi menjadi kata-kata atau token individual. Dan yang kedua, pembuatan vocabulary, pengumpulan kata unik di seluruh dokumen dibuat. Dan yang ketiga, penghubungan frekuensi kata, artinya untuk setiap dokumen dihitung jumlah kemunculan setiap kata dalam vocabulary-nya. Dan yang kedua yaitu definisi dari TF-IDF. TF adalah term frequency, IDF yaitu inverse document frekuensi, yang artinya TF-IDF adalah metode representasi teks yang digunakan untuk menunjukkan pentingnya sebuah kata dalam suatu dokumen relatif terhadap kumpulan dokumen atau corpus yang lebih besar. Baik, di sini saya sudah ada codingan. Codingan ini dimana adalah studi kasus dari materi ini tentang untuk menerapkan representasi BOW dan TF-IDF untuk mengubah teks menjadi vektor numerik. Yang dimana codingannya sudah saya jalankan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan satu persatu apa fungsinya dan apa maksudnya. Yang pertama yaitu Forms Clear Feature Extraction Text. Artinya di sini yaitu mengimport library yang dibutuhkan. Itu menggunakan convectorizer, TF-ID vectorizer, dan pandas. Artinya convectorizer ini digunakan untuk membangun representasi bags of word-nya. Dan yang kedua yaitu mengimport TF-ID-nya atau mengimport TF-ID vectorizer-nya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pandas, artinya untuk menampilkan hasil vektornya sebagai data frame-nya untuk memudahkan visualisasi hasilnya nanti. Dan yang kedua yaitu dokumen atau di sini variabel dokumennya. Artinya di sini variabelnya atau dokumennya kita ambil dari dokumen yang sudah ada ya. Terdapat contoh dokumennya ada 4 variabel. Yang selanjutnya vectorizer BOW, convectorizer. Artinya ini adalah pemanggilan untuk bags of word-nya. Yang pertama kita melakukan convectorizer, artinya membuat objek-objek convectorizer untuk memecahkan kata-kata unik dari dokumen ke dalam bentuk vektor. Kemudian selanjutnya ada vectorizer BOW with transform form dokumen. Artinya di sini membuat daftar kata-kata unik atau vocabulary dari seluruh dokumen dan transform membuat setiap dokumen menjadi representasi vektor berdasarkan pemecahan katanya. Selanjutnya yaitu DF BOW PD data frame, yaitu
pemrosesan teks menggunakan convectorizer. Artinya ini untuk menggunakan pengolahan datanya, yang dimana selanjutnya akan ditampilkan dengan menampilkan representasinya, yaitu di sini sudah ada outputnya, yaitu backs upward representation dari print backs upward ini. Di sini ada about-nya 0001, R-nya 01, 01, B-nya 01, 00, dan seterusnya. Kenapa dia 0001? Karena jika ini dihasilkan berisi jumlah pemunculan kata di setiap dokumen, jika kata muncul dokumen akan dicatat dalam tabel, jika tidak makanya nilainya 0. Di sini bisa dilihat about-nya 0001. Kenapa kita bisa lihat di sini, yaitu about. Jadi di dalam ini the economy, apakah ada about? Di sini tidak ada. Yang kedua tidak ada, yang ketiga tidak ada, yang keempat ada. Artinya yang keempat ini, yang ketiga ini 1, dan seterusnya. Jadi yang nilai 1 itu berarti kata tersebut muncul 1 kali dalam dokumennya. Artinya yang ini 1 kali muncul dalam dokumen, yang ini 1 kali, dan seterusnya 1 kali. Kalau 0 berarti tidak muncul. Kemudian selanjutnya factorizer TF-ID, yaitu pemanggilan dari TF-ID-nya, yaitu membuat TF-ID yang nantinya akan menghitung bobot berdasarkan frekuensi kata yang didistribusikan di suatu dokumennya. Dokumennya ini dari variabel dokumen ini. Selanjutnya TF-ID pada data frame. Ini mengubah TF-ID-nya menjadi data frame. Yang selanjutnya data frame-nya selanjutnya menampilkan data frame-nya dengan print atau print TDF presentation. Di sini sudah ada outputnya, yaitu TDF representation. About-nya berapa, R-nya berapa, B-nya berapa. Kemungkinan yang saya lihat ini pembuatan kata yang sering muncul dari tiap kata tiap kata dari keseluruhan kata about ini sekitar 0,280167, sedangkan R yaitu sekitar 0,220887 dan seterusnya. Jadi dalam TF-ID ini memperhitungkan yang pertama itu term frekuensi, seberapa sering kata muncul dalam satu dokumen. Dan yang kedua inverse dokumen frekuensi, yaitu bobot yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah dokumen yang mengandung kata di dalamnya. Semakin umum atau semakin banyak kata tersebut, maka semakin rendah bobotnya. Kemudian yang mana nilai dalam sel-sel ini adalah skor TF-ID-nya, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kata tersebut penting dalam dokumen yang bersangkutan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang representasi teks atau backs upward dan TF-ID dari kasus ini. Dapat disimpulkan dari saya yaitu ada perbedaan antara bow atau backs upward dengan TF-ID-nya. Yang pertama, bow hanya menghitung frekuensi kata secara sederhana tanpa memperhitungkan pentingnya kata dalam suatu dokumen. Dan yang kedua yaitu TF-ID-nya ini memberikan bobot berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen dan mengurangi bobot kata yang umum di banyak dokumen, seperti kata-kata penghubung lainnya. Yang artinya keduanya merupakan
Teknik representasi teks yang penting, terutama digunakan dalam pemodelan seperti ini, atau bisa juga seperti klasifikasi atau analisis sentimen lainnya. Terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.